Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Jaya Adoha, program studi PAUD semester 5. Judul tugas saya yaitu teori pengajaran membaca Al-Quran yang mencakup metode Baghdadiyah, Sautiyah, eklektik, dan jenis-jenis metode Sautiyah, serta membaca tanpa teks pada anak usia dini. Harus kita ketahui bahwa metode pengajaran Baghdadiyah adalah metode pembelajaran Al-Quran dengan cara eja per hurufnya. Kaidah ini juga dikenal dengan kaidah sebutan eja atau latih tubi. Baghdadiyah adalah metode lama dalam mempelajari Al-Quran. Sesuai namanya, metode ini lahir di Baghdad, Irak pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Di Indonesia, kaidah ini telah diperkenalkan pada tahun 1930-an sebelum kemerdekaan. Baghdadiyah memiliki beberapa keunggulan, diantaranya pada peletakan dasar pemahaman Al-Quran. Pembelajaran metode ini mensyaratkan setiap murid untuk menghafal nama huruf sebelum merangkaikan dengan harokat. Cara pengajaran metode Baghdadiyah yang pertama adalah metode hafalan, kedua mengeja, ketiga modul, keempat satu jilid buku, dan kelima pencontohan yang mutlak. Metode Sautiyah, makna, bunyi atau fonologi dan jenis-jenisnya. Sautiyah adalah makna yang terkandung dalam bunyi. Adapun yang dimaksud dengan fonologi adalah bidang bahasa yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Secara etimologi, terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Fonologi dibedakan menjadi fonemik dan fonetik. Metode Sautiyah mendobrak metode Baghdadiyah dengan cara mengajarkan langsung huruf-huruf hijaiyah bersyakal tanpa mengejanya. Pembagian metode Sautiyah terdapat fonetik dan fonemik. Yang pertama, fonetik akan berusaha mendeskripsikan perbedaan bunyi-bunyi itu serta menjelaskan sebab-sebabnya. Misalnya, bunyi I yang terdapat pada kata intan, angin, dan batik adalah tidak sama. Adapun fonemik, perbedaan bunyi P dan B itu menyebabkan perbedaan makna pada kata paru dan baru itu. Meskipun begitu, fonetik dan fonemik sulit untuk dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Metode eklektik, Thoriko Intikoiyah atau metode eklektik adalah suatu metode pembelajaran yang lebih banyak ditekankan pada kemahiran mendengar atau istima', berbicara atau kalam, menulis atau kitabah, membaca atau qiraah, dan memahami pengertian-pengertian tertentu. Istilah eklektik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklektikos, yang berarti memilih yang terbaik. Istilah ini pertama kali digunakan oleh para filsuf klasik ketika mereka tidak merasa puas dengan ajaran-ajaran filsafat pada masa itu. Kemudian, mereka menyeleksi doktrin-doktrin yang masuk akal bagi mereka dan menyusunnya kembali menjadi sebuah ajaran yang baru. Adapun kegunaan metode eklektik, yaitu pada metode eklektik ini berusaha memadukan kelebihan-kelebihan metode yang sebelumnya, sehingga dapat menutupi kekurangan-kekurangan metode yang sebelumnya. Membaca tanpa teks pada anak. Kemampuan anak mengenal huruf, warna, bentuk yang dilihat, didengar, dirasa, dan dilakukan. Kemudian, anak dapat menceritakan kembali apa yang dilihatnya tadi. Anak mampu menceritakan alur cerita sendiri dengan imajinasinya. Itulah yang disebut membaca tanpa teks pada anak. Adapun cara belajar membaca tanpa teks pada anak, yang pertama, ajari terlebih dahulu penum pada anak. Yang kedua, ajarkan mengucapkan kalimat per suku kata sesuai urutan abjad. Yang ketiga, ajarkan anak mengucapkan kalimat sambil bernyanyi. Yang keempat, ajarkan anak mencari huruf yang dimaksud di dalam kalimat. Yang kelima, ajarkan anak menyusun kalimat melalui pengulangan kata. Yang keenam,
membiarkan anak bercerita apa yang dia ketahui. Nomor 7, dengarkan cerita anak sebagai evaluasi perkembangan bahasanya. Kedelapan, tugasi anak membaca buku sesuai pengetahuannya. Adapun beberapa cara untuk membantu melatih daya ingat anak. Yang pertama yaitu bermain permainan daya ingat. Adapun beberapa permainan yang bisa dimainkan yaitu bermain puzzle, mencari gambar yang sama, flashcard, serta menempelkan angka, huruf, ataupun gambar. Kemudian yang kedua, bercerita bersama. Setelah selesai bercerita, anak bisa diajak untuk menceritakan kembali apa yang telah dilihatnya tadi. Yang ketiga, bernyanyi. Anak akan menghafal lirik lagu tersebut bahkan secara otomatis menyanyikan sendiri ketika lagu tersebut diputar. Yang keempat, aktivitas fisik. Membiasakan anak untuk aktif secara fisik juga dapat mengasah keterampilan gerak dan kemampuan bersosialisasinya dengan orang lain. Yang kelima, memberikan makanan bergizi. Selain mengajak anak bermain, orang tua juga perlu memperhatikan asupan nutrisi anak karena menunjang kemampuan berpikir anak. Dari yang saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan, dalam metode pembelajaran terdapat kekurangannya. Namun dalam kekurangannya, metode pembelajaran memiliki kelebihan yang dapat mendorong minat belajar siswa yang mengembangkan aspek perkembangannya. Kelebihan dan kekurangan dalam metode belajar akan saling melengkapi satu sama lainnya bila digunakan dengan baik. Saya Alda Cahaya Adaha, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.